Baiklah, saya akan membahas tentang periodisasi sejarah sastra Indonesia. Yang pertama, Pujangga Baru. Awalnya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang diterbitkan pada Juli 1933 hingga Februari 1942. Setelah Jepang menuduhkan Nusantara pada tahun 1942, majalah ini tidak dapat diterbitkan lagi karena pemerintah Jepang melarang. Suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan dari tahun 1948 sampai 1954. Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan etis. Ciri khas karya Pujangga Baru ialah puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan oleh soneta. Kata yang dirangkai bersifat indah, persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Alurnya roman, novel dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantik. Beberapa tokoh angkatan Pujangga Baru ialah Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya sebuah novel berjudul Tak Putus di Rundung Malang dan Dian yang Tak Kunjung Padam. Yang kedua, Amir Hamzah dengan karya puisi yang salah satu judulnya ialah Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Yang ketiga, Sanusi Pane dengan karyanya sebuah puisi berjudul Madah Kelana dan sebuah drama yang berjudul Sandikala Ning Majapahit. Kemudian, Angkatan 45. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra yang muncul pada kemerdekaan tahun 1945. Angkatan 45 juga disebut Angkatan Khairil Anwar. Pelopor Angkatan 45 adalah Hans Bagu Jassin, seorang kritikus sastra lalu melabeli Khairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra Angkatan 45. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastranya meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Ciri-ciri Angkatan 45 ialah sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan menggambarkan tokoh-tokoh gaya dramatis. Tidak mementingkan analisis fisik, tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Dinamis dan kritis, penghematan kata dalam karyanya lebih ekspresif dan spontan sehingga terlihat sinisme dan sarkasme. Tokoh utama pada Angkatan 45 itu ada Asrul Sani dengan karya berbentuk cerpen dan sajak, Sahabat Saya Kordias, Bola Lampu, Anak Laut, Ontes, dan Surat dari Ibu. Kemudian ada Khairil Anwar dengan salah satu karya puisinya berjudul Deru Campur, Tiga Menguak Takdir, Kerikil Tajam, Yang Terhempas, dan Yang Terputus. Kemudian ada Pramudia Anantatur dengan salah satu karyanya berjudul Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, Gadis Pantai Keluarga Gerilya. Dan salah satu novelnya yang dimuat ke layar lebar adalah novel Bumi Manusia. Kemudian Angkatan 1966. Angkatan 66 ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Horizon dan nama angkatan ini dicetuskan oleh Hans Bagu Jassin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan 66 lahir bersamaan dengan politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang ikut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Karya sastra berupa sajak dan cerpen, terutama esai, yang lahir pada periode ini lebih banyak berisi protes terhadap keadaan sosial dan politik. Ciri-ciri Angkatan 66 ialah mulai dikenal gaya epik atau bercerita dan pada puisi muncul puisi-puisi balada. Puisinya menggambarkan batin yang muram, prosanya menggambarkan masalah masyarakat tentang perekonomian yang buruk, pengangguran dan kemiskinan.
Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan bertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak. Banyak penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Muncul puisi mantra dan surrealisme pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Tokoh-tokoh pada angkatan 66 ialah yang pertama ada Taufik Ismail dengan karyanya Tirani Benteng, sebuah jaket berumur darah, Jalan Segera. Yang kedua ada Gunawan Muhammad dengan karyanya Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang. Asmara Randa, Misalkan Kita di Sarajevo. Yang ketiga ada Saini Kosim dengan karyanya Nyanyian Tanah Air, Rumah Cermin, 10 Orang Utusan. Yang keempat ada Abdul Hadi Wijimu Thohir dengan karyanya Laut Belum Pasang, Meditasi, Tergantung Pada Angin. Yang kelima ada Budi S. Hartojo dengan karyanya Nyanyian Seorang Petani Muda dan 15 puisi sebelum tidur. Kemudian angkatan 1980. Angkatan ini muncul karena adanya politik stabilitas, normalisasi kehidupan kampus, dan asas ketunggalan. Angkatan 80 lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Ciri-ciri angkatan 80 ialah puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, sajaknya cenderung tentang ketuhanan, sastrawan menggunakan konsep improvisasi, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial, menuntut hak asasi manusia, bahasa yang digunakan realistis, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Didominasi roman percintaan, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat. Tokoh pada angkatan ini ada pertama Hilman Harwijaya dengan karyanya berjudul Lulusan, Olga, Keluarga Hantu, dan Fanya. Kedua, Ahmadun Yosi Hervanda dengan karyanya berjudul Ladang Hijau, Sang Matahari, Sajak Penari. Yang ketiga ada Marga Joa dengan karyanya Sepotong Hati Tua, Bukan Impian Semusim, Gema Sebuah Hati. Yang keempat ada Nur Hayati Sri Hardini atau yang dikenal sebagai N. Hadini dengan karyanya berjudul Pertemuan Dua Hati, Hati yang Damai, dan Orang-orang Trans. Yang kelima ada Mira Wijaja yang berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersini, Sepolos Cinta Dini, dan Cinta Tak Pernah Berhutang. Kemudian ada sastra 2000-an. Pada awal tahun 2000-an, ada fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia, salah satunya muncul istilah sastrawangi. Para penulis sastrawangi menghadirkan kehidupan yang tampil sebagai sisi gelap dengan kemasan menarik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada masa kepemimpinan Soeharto, setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara pada tahun 2002. Kori Layun melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya adalah Sastra Angkatan 2000 yang disebut dengan Sastra Mutakhir. Ciri-ciri sastra angkatan 2000-an ini menggunakan kata maupun frase yang bermakna konotatif. Banyak menyindir keadaan sekitar seperti sosial budaya, politik, dan lingkungan. Revolusi tipografi yang bebas aturan dan cenderung ke puisi yang konkret. Kritik sosial sering muncul lebih keras. Penggunaan estetika baru, karya cenderung polar. Munculnya cybersastra di internet banyak diambil dari bahasa sehari-hari. Materi yang dipaparkan penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga ada religi. Puisi yang religius menciptakan penggambaran yang konkret melalui alam. Penggunaan media sosial sebagai sarana berkarya. Tokoh pada angkatan 2000-an ini ada Ahmad Fuadi dengan novel pertamanya ialah Negeri Lima Menara yang sudah difilmkan. Kemudian ada Andrea Hirata dengan karya novelnya berjudul Laskar Pelangi. Kemudian ada Habibur Rahman El Suzairi dengan karyanya yang paling terkenal dan muncul di layar lebar adalah novel Ayat-Ayat Cinta. Kemudian ada Ayu Utami dengan karyanya yang pertama
novel berjudul Saman. Kemudian ada Dewi Lestari dengan karya novelnya yang berjudul Supernova. Kemudian ada Terelie dengan salah satu karyanya yang berbentuk novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Hujan, dan banyak karya lainnya. Kemudian pembahasan mengenai peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama, berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi for the Inland School and Volkslecture atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Volkslecture pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda terhadap banyaknya bacaan yang berkembang pada masyarakat. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua, majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia sangat signifikan. Mereka melahirkan banyak sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga kini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Yang ketiga, kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Para sastrawan Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia dengan sebuah dilema budaya. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercemin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang keempat, muncul istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 dan 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Yang kelima, manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan masyarakat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam lembaga kebudayaan rakyat atau biasa disebut lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Manifesto kebudayaan dipublikasikan lewat surat kabar berita Republik dan majalah sastra pada tahun 1963. Kemudian fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama, sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Dipublikasikan karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Peran sastra koran bagi penulis adalah untuk membuka jalan bagi para penulis agar lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinasinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Beberapa contoh karya sastra koran ialah Jatuh dari Cinta, karya Beni Arnas, Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya Yeti. Kemudian Pelangi Sastra, ulasan dan model-model apresiasi, karya Agus Sri Danardana.
Yang kedua, sastra perempuan. Di dalam karya sastra perempuan adanya kebebasan ruang gerak perempuan untuk menulis apa saja. Hal ini membuktikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapatkan tempat dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Para feminis dan pejuang emansipasi perempuan ingin mendudukan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki dengan ideologi patriarkinya dan perempuan tidak lagi sekadar menjadi pemeran dalam karya sastra, tapi juga turut memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dan pemikiran yang lebih dinamis. Karena wanita dulu dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai objek semata, kini memilih menjadi pelaku perubahan. Karya dan tokoh sastra perempuan ada Ayu Utami dengan karyanya berjudul Saman dalam bentuk novel. Kemudian Dewi Lestari dengan karya yang berjudul Supernova dalam bentuk novel, dan N. Hadini dengan karya yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. Kemudian Laila S. Chudori dengan karya novelnya yang berjudul Laut Bercerita dan Pulang. Dan Denar Maisa Ayu dengan karya yang berjudul Lintah dalam bentuk cerpen. Yang ketiga, sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Sastra populer merupakan bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu-itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu karya sastra populer yang banyak disukai dan dinikmati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan karya sastra pertama dari Andrea Hirata. Contoh lain dari karya sastra populer Indonesia adalah Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, roman Tenggelam Kapal Van der Wijk, kemudian novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata, kemudian puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia, karya Taufik Ismail, puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, kemudian novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman El Shirazi. Itulah pemaparan tentang periode sejarah sastra Indonesia. Sekian, terima kasih.